alhamdulillah sudah 20 yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa direkam, Danen? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir ya. Terus terang agak sedikit mendadak karena saya berpikir ya kalau hari Sabtu sama Minggu mungkin sebagian malah balik ke arah dari Jawa atau dari luar daerah ke arah Bekasi ya, karena Sabtu Minggu itu sebagian sudah pada harus balik. Jadi hari ini saya anggap mungkin masih di kampung nggak apa-apa ya mendengarkan ya. Lebih baik mendengarkan daripada nggak hadir, karena kalau nggak hadir nanti nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti bolak-balik jadi dicoret-coret sama dosen pembimbing, nanti malah repot kalian ya. Jadi saya sengaja meluangkan waktu dan teman-teman juga berharap bisa mengikuti ya. Saya dibantu sama Danen nih membuat rekaman, mudah-mudahan nanti bisa jelas suaranya ya. Teman-teman yang nggak hadir atau yang hari ini hadir tapi masih ada bingung, nanti bisa dilihat rekamannya mungkin baru besok saya upload. Oke. Izin saya share screen ya. Sudah terlihat laptop saya? Oke. Ya, di sini saya fokus ke bab 3 ya. Karena bab 1, bab 2 harusnya sudah selesai dibimbing oleh dosen pembimbing 1-2 pada saat proposal kemarin. Ya, kita lanjut ke bab 3. Kenapa bab 3 diperlukan saat ini? Ya, pertama karena di bab 3 ini masih banyak kesimpang siuran. Ya, ada beberapa mahasiswa yang bingung. Pak, bab 3 itu isinya apa ya? Saya kan bikin skripsi, di judulnya nggak ada metode. Ya, ada yang kayak gitu ya. Saya di skripsinya nggak ada metode, Pak. Saya bikin perancangan sistem, tapi metodenya nggak ada di judul. Nah, nanti kan kita bahas. Ya. Secara garis besar, sistematika bab 1 sampai bab 4 itu seperti ini ya. Ada latar belakang bab 1, permasalahan, identifikasi ya, kemudian ada rumusan masalah ya, ruang lingkup, dan tujuan dan manfaat penelitian. Di bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini yang jurnal atau skripsi sebelumnya yang ada 5 itu ya. Ya, landasan teori dan kerangka pemikiran. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih. Di bab 3. Sebelum ada bab 4 dan 5. Ya, di bab 3 ini. Isinya apa aja sih tentang analisis kebutuhan, perancangan penelitian dan teknik analisis. Ya, lebih detailnya mungkin akan seperti ini. Nah. Contoh. Ya. Teman-teman ada yang menggunakan judul skripsinya depannya prototype ya, atau menggunakan metode prototype ya. Bentar, ada yang masuk nih rupanya, saya approve dulu. Oke ya, ada beberapa judul skripsi ya yang menggunakan rancang bangun sistem bla 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 ya, menggunakan metode RAD. Nah, ini ya. Ada yang menggunakan Agile, Scrum, Spiral, Design Thinking, DevOps, dan sebagainya. Ya, ada banyak ya. Nah, di bab 3 tersebut, bagi teman-teman yang menyebutkan judulnya, ya, ada metodenya, silakan di tahapan ini, teman-teman buat seperti apa. Ya, tahapannya. Bagi yang nggak ada, nah dari contohnya nggak ada,
Pak, saya judulnya kan sederhana, Pak. Metodenya nggak ada, Pak. Berarti kalau metodenya nggak ada, teman-teman gunakan standar aja yang menggunakan metode waterfall. Ya, bentar, ada masuk lagi. Oke. Ya, jadi yang di judulnya nggak ada, berarti di bab 3-nya harus bahas tentang waterfall. Ya, kalaupun waterfallnya nggak sesuai, Pak, saya bab 3-nya sebenarnya lebih cocok pakai Scrum, ya, atau Extreme Programming, ya, ada seperti ini kan banyak nih, ya, ada Agile, Extreme Programming, ada Prototyping, ya, ada RAD, ada Spiral, kan banyak nih metode-metode tadi. Selain yang ada di sini ada juga. Jadi metode pengembangan boleh. Yang penting kalau di judulnya, Pak, di judul saya nggak ada, Pak, metodenya. Nah, di bab 1-nya, di batasan masalah sini nih, ini ruang lingkup masalah, ya, di sini Anda sebutkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall. Nah, gitu, ya. Jadi nggak apa-apa, meskipun di judulnya nggak ada, di sini dijelaskan. Ruang lingkupnya ditambahin, ya, sistem atau penelitian ini menggunakan metode waterfall. Nah, begitu. Ya, jadi tahapan waterfallnya apa aja sih? Nah, ini contoh ada beberapa. Nanti ininya saya kasih ya, apa namanya, PowerPoint-nya nanti saya share deh, boleh. Contoh nih ya, saya ambil contoh begini. Contoh. Ya. Nah, ini waterfall ya. Ada Agile, ya. Agile lebih cocok apa? Nah, di sini di bab 3 ini Anda jelaskan, misalnya saya pakai metode Agile. Ya, kenapa Anda memilih metode Agile? Ya, kalau waterfall, kenapa Anda memilih metode waterfall? Ya, kalau Scrum, nah, merupakan turun dari Agile. Ya. Nah, ini metode-metode seperti ini Anda harus kuasai dulu. Ya. Nah, tahapan-tahapan ini kan semua ada nih. Ya, ada menggunakan V-model, ya. Wah, ada yang masuk lagi. Bentar. Ya, dan seterusnya menggunakan spiral, ya. Dan seterusnya RAD seperti apa, OOT, prototyping. Nah, tahapan sini semua ada, ya, tahapannya. Nah, metode di bab 3 itu, disitulah Anda jelaskan tentang, contohnya seperti ini. Saya ambil contoh dalam metode waterfall. Ya, buat teman-teman yang menggunakan judulnya misalnya belum ada metodenya, silakan misalnya menggunakan metode waterfall. Maka di analisis kebutuhannya, Anda tulis tuh di situ. Ya, analisis kebutuhannya berupa apa? Observasi. Nah, observasi itu dilaksanakan kapan? Ya, observasinya di tempat PT siapa? Ya, Anda jelaskan. Analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan bukan, wah, sering tuh mahasiswa analisis kebutuhan malah apa yang ditulis? Hardware-nya. Ya, menggunakan laptop Asus sekian-sekian, memori 8 GB, bukan seperti itu. Ya, analisis kebutuhan ini di sini artinya Anda sebelum memulai apa namanya penelitian ini kan tahapan ini. Ini kan tahapan dari waterfall. Ada analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan, atau serah terima. Biasanya kita namanya serah terima ya. Karena kan kita nggak pakai maintenance, kita langsung serah terima. Nah, di sini tahapan-tahapan ini harus Anda jelaskan di bab 3. Ya. Observasi berarti dilakukan di PT ABCD. Yang diobservasi siapa aja? Misalnya adalah kepala gudang. Ya. Apabila ada wawancara, Anda buat contoh kalimat atau pertanyaan wawancaranya apa aja.
Yang ditanya tentang apa sih wawancara. Nah, itu Anda buat draftnya di bab 3 ini. Ya, daftar pertanyaan wawancara. Kalaupun kuesioner, silakan kuesionernya ada apa enggak. Kalau Anda menggunakan studi literatur, ya, atau berdasarkan narasumber dari buku atau apa, silakan ditulis di sini analisis kebutuhannya seperti apa. Ya. Oke, jadi metode di penelitian di bab 3 bukan teori. Sekali lagi, ya, bukan teori. Isinya adalah ini kan, analisis kebutuhan, perancangan, dan teknik analisis. Jadi, di bab 3 itu, kalau di sini sudah metode waterfall kamu Anda gunakan, ya di sini apa aja yang dipakai. Ya. Kemudian perancangan. Nah, ini kan perancangan tadi kan? Ya nggak, desainnya. Buatlah rancangan flow diagramnya, use case-nya, ERD-nya, database-nya, ya, antecedent diagramnya, ya, database-nya seperti apa, dan seterusnya. Baru rancangannya nih, rancangan. Bukan yang sudah jadi. Kalau udah jadi nanti ada di bab 4. Ini baru rancangan. Ya. Di tahapan 3 ini nanti implementasinya, siapa aktor yang akan terlibat, berapa usernya, misal Pak, aktornya cuma ada admin sama kepala gudang. Nah, itu sebutkan siapa admin, siapa kepala gudangnya. Ya, waktunya kapan nanti implementasi rencananya? Misalnya perencanaannya adalah implementasinya adalah di bulan Juni atau Mei atau apa, terserah. Ya, kebutuhan implementasinya apa saja? Misalnya dibutuhkan server, dibutuhkan koneksi. Bagaimana dengan Pak? Saya kan masih di lokal host laptop, Pak. Kebutuhan implementasinya, Pak. Ya, ini kan namanya juga rencana. Kalau rencana berarti kan belum tentu terlaksana ya. Anda sebutkan aja bahwa rencananya nanti akan diadakan berupa satu server database, server aplikasinya gimana, coba buat topologinya kurang lebih seperti apa, kayak gitu. Ya. Yang terakhir adalah pengujian atau black box testing. UAT. UAT ini adalah user acceptance test ya. UAT, user acceptance test. Jadi ini boleh ada, boleh enggak. Ya, kebanyakan pakai black box testing. Berarti kan ada orang yang mengetes. Nah, yang mengetes ini siapa? Sebaiknya adalah orang yang di tempat kamu melakukan penelitian. Misalnya ada Pak, kepala gudangnya namanya Pak Amir. Ya udah, Pak Amir melakukan black box testing. Hasilnya seperti apa? Ya. Nanti hasilnya akan ada di bab 4. Ya, ini kan baru rencananya. Ya, serah terima atau ini boleh ada, boleh enggak. Ya, intinya serah terima ini nanti akan berupa apa? Mungkin berupa semacam berita acara serah terima. Ingat, metode penelitian itu sesuai dengan metode yang kamu pakai. Pak, bagaimana kalau saya menggunakan metodenya adalah bukan waterfall, tapi saya pakai prototype. Nah, prototype berarti kan desain juga ya, sama ya. Ya berarti kamu harus menentukan desainnya seperti apa. Sebelum ngedesain, kamu kan harus tahu kan. Berarti sebelum desain tetap ada analisis kebutuhan toh. Nih, tetap ada analisis kebutuhan kan. Nih. Nanti di desainnya sini baru pakai metode prototype. Analisis kebutuhannya apa? Nah, kalau di prototype berarti apa? Sama. Ya, sebelum masuk ke desain, kamu ceritalah bahwa sebelum tahapan desain, kami melaksanakan misalnya berupa observasi di tempat penelitian. Ya, observasinya berupa pengamatan ya terhadap bisnis proses. Ya, jadi ada flow diagram sebelumnya seperti apa, nanti usulannya seperti apa sih. Ya, gitu juga yang tadi waterfall. Ya, ini ada prototype ya. Ada rancangan flow diagramnya ya. Jadi sebelum sama sesudahnya kamu buat. Ya, di sini juga ternyata ada kan desainnya. Ya, baru bikin aplikasi prototype-nya. Ya, desainnya seperti apa? Hampir sama. Waterfall sama prototype hampir sama. Cuman di sini kamu sudah mulai merancang mockup. Ya, ada mockupnya ya. Ada mockupnya,
ada tampilan database-nya, ya. Mockup itu nggak harus pakai browser, ya. Kamu bisa bikin pakai Figma atau pakai Canva dulu, misalnya gitu ya, berupa prototyping. Nah, di tahapan customer evaluation berarti kamu di sini cerita tentang apa sih metode prototype di customer evaluation. Berarti mulai memberikan apa? Masukan dari customer atau dari orang yang kamu buat, masukannya apa? Nah, setelah kami melakukan presentasi prototyping, ya didapatkan ya adanya evaluasi atau masukan dari klien berupa bla 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 bla. Ya. Kemudian baru ada review and update. Baru kamu buat lagi, nah baru ada tabel dan seterusnya. RAD bagaimana? Sama kan? Bisnis modeling berarti kamu belajar bisnis prosesnya. Di sini saya belajar tentang bisnis proses, Pak. Bisnis prosesnya adalah sebelum menggunakan sistem masih berupa manual. Bisnis prosesnya seperti ABCD misalnya begitu. Kemudian data yang ada adalah data ini nih. Nah, kamu tulis datanya. Nah, data modeling. Terus kamu usulkan data modelingnya seperti apa. Kemudian prosesnya. Setelah proses modeling, nah tadi data ya. Proses modeling, nah mulai membuat apa? Mockupnya. Ya, mockup. Di sini mau mockup nih mulai. Ya, application generation berarti mulai membuat aplikasinya di browser. Ya, testing dan turnover di sini berarti kamu sudah melakukan testing pakai black box dan seterusnya begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kita lebih banyak diskusi supaya nanti waktu bimbingan udah nggak bingung lagi. Siapa nih? Muhammad Ridik. Ridik, kan Mas. Assalamualaikum Pak Rudi, malam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kan metode saya ini pakai Scrum, toolsnya Trello, dan lokasinya ini kan untuk perusahaan telekomunikasi ya. Untuk aktornya itu boleh saya sebut posisinya aja ya Pak, atau Boleh, gimana? boleh. Ya, boleh posisinya ya. Nggak usah namanya, karena kan kalau nama bisa ganti-ganti orangnya nanti malah ini ya, repot. Boleh, ya. Jadi aktornya misalnya kepala apa atau apa gitu loh ya. Boleh. Terus apa aja? Selain itu ada admin kan? Kan admin itu kan yang di sistem pasti ada admin dong, yang bikin user, bikin role-nya, bikin aksesnya kan si admin namanya. Jadi itu harus disebutkan. Ya Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama. Ayo yang lain. Ya, silakan. Dwian, tanya. Mbak Sri, Bu Sri. Ayo, silakan. Jangan nanti udah ini bingung. Lebih baik bertanya. Silakan. Apa udah jelas banget? Nah, pada saat bab 3 pertama diawali dengan kalimat mungkin semacam penjelasan singkat ya. Penjelasan singkat misalnya kamu menggunakan prototype, apa kelebihan prototype, apa kekurangannya, sumbernya dari mana di bab 3 tersebut. Ya, definisi. Setelah itu baru masuk ke tahapan tadi gitu ya. Jadi tetap diawali dengan sedikit teori di atas. Gitu. Ya, Mbak Rafa, silakan Mbak.
Maaf Pak, izin bertanya. Mm-mm. Untuk yang wawancaranya itu kan nanti kita buat sampel pertanyaannya ya, Pak. Mm-mm. Pertanyaan wawancara. Mm-mm. Ditaruhnya di bab 3 atau dilampirin aja nanti, Pak? Karena ini metode penelitian, jadi kamu tetap harus ada dulu aja. Nanti hasilnya boleh dilampirkan hasilnya. Ya. Jadi perancangan di sini artinya daftar pertanyaannya dibuat, tetapi belum ada jawaban. Ya. Baik, Pak. Mm-mm. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Kalau observasi misalnya ada foto boleh. Observasi dilakukan di PT ABCD. Ya, gambar kamu foto lagi sama ini boleh. Gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan dilengkapi lah. Ya, silakan lagi yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Iya. Maaf Pak, ini sebelumnya saya juga baru pulang kerja, jadi masuknya karena telat ya Pak. Oh iya Pak, nih saya mau ada pertanyaan Pak. Jadi terkait skripsi. Jadi skripsi saya itu hanya UI UX dan program alur Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Bisa atau tidak? Nggak boleh. UI UX itu D3 Mas. Oh iya D3. Iya, kamu kan S1. Ya, UI UX kecuali front end. Kalau front end kan udah ada mulai masuk ke ada CRUD-nya ya. Ya. CRUD itu create, read, update, delete. Nah, ada interaksi kayak gitu. Kalau cuma UI kan cuma mockup doang, tampilan-tampilan klik gitu aja. Itu D3 ya. Enggak Pak, lebih tepatnya gini, saya kan lagi membahas di skripsi saya itu kan tentang fokus analisis custom OS Android Pak. Jadi ada beberapa tampilan UI UX dan ada beberapa tampilan yang program langsung Pak gitu. Tapi ada step by step cara memprogram membuat OS Android. Bagaimana Pak? Bisa atau tidak? Enggak, sekarang gini, sebelum menggunakan Android atau OS, berarti kan kata kamu tadi ada analisis ya? Analisisnya Pak. Nah, analisisnya pakai apa? Saya metode analisisnya itu pertama, kalau buat metode analisis sederhananya gini Pak, saya juga kan masih awal banget Pak, masih belajar. Tapi yang saya lagi dalamin analisnya itu tentang keamanan dulu Pak, keamanan, kustomisasi dan kestabilan OS Android. Nanti nanti setelah program itu atau setelah OS itu ntar diaplikasikan di custom room atau custom OS, nanti kita analisis kelebihan dan kekurangannya gitu Pak. Oke, nah analisis itu kan tadi ada 3 contohnya ya. Ya. Analisis dari sisi keamanan, terus apa lagi? Kestabilan dan interface. Ya. Sementara kamu nanti akan ngerubah di interface-nya. Ada 3 yang diubah Pak, aspek yang diubah. Kestabilan, keamanan, dan interface gitu. Oke, jadi berarti nanti harus ada cerita tentang kalau menggunakan analisis yang 3 tadi, maka kamu harus benar-benar dari 3 itu apa yang dihasilkan sebelum sama sesudahnya. Oh iya Pak. Ya. Ada alurnya Pak itu. Harus ada. Karena kalau nggak ada nanti ceritanya hanya cuman analisisnya berdasarkan kasat mata. Jadi ada orang menganalisis tapi pakai mata doang. Kalau analisis keamanan berarti harus pakai apa? Contohnya pakai apa analisis keamanan? Kalau analisis keamanan yang saya pahamin itu nanti dari OS Android itu pakai safety net. Jadi kalau di custom OS itu yang udah saya terapin, jadi nggak semua bank atau m-banking mobile itu bisa masuk di custom OS. Nanti kita cari celahnya dari custom OS tersebut agar bisa diakses atau bisa menjalankan aplikasi bank atau m-banking mobile gitu Pak. Gitu. Ya, intinya sih selama itu ada nilainya dari level S1 itu boleh ya. Ya boleh skripsinya dilanjut.
ya. Permasalahannya tuh banyak ketika proposal, ceritanya seperti kamu begini nih. Ya, pernah ada mahasiswa. Ya, ceritanya benar-benar bagus waktu proposal. Iya. Sama dosennya begitu udah ketemu dosen pembimbing, ujung-ujungnya apa? Bikin mockup doang. Company profile. Ya, akhirnya kita mau sidang juga. Kasihan nggak disidang. Sementara kalau di sidang ini levelnya D3. Ya, karena kan kalau cuma bikin tampilan mockup web statis itu kan level anak-anak SMK D3 udah bisa. Kalau S1 kan harus ada CRUD-nya tadi, harus ada analisisnya. Nah, kalau analisis tadi kamu pakai, boleh berarti karena analisisnya itulah nilai dari lulusan S1 tuh kekuatannya di analisis. Oke Pak, sama satu lagi nih Pak, nanti saya ada rencana, saya tuh udah ada handphone buat proyekan itu, jadi saya akan mempresentasikan langsung dengan device yang sudah di custom OS gitu Pak. Ya nanti ke dosen pembimbingnya ya. Ya Pak. Ya, Nanti kamu kan belum bikin proposal ke saya juga. Iya, saya belum input Pak. Saya udah buat, tapi saya belum input karena saya tulisannya saya masih ragu Pak, tulisannya masih belum terlalu rapi atau saya Jadi rapin dulu lah. Ya dirapin dulu. Saya kasih kesempatan sampai dengan minggu inilah. Oke Pak. Ya. Baik Pak. Oke ya. Sampai bab 2 ya Pak. Sorry bab Iya 2 bab 2 boleh. Kalau sama saya bab 1 dulu nggak apa-apa karena kalau saya mau ngelihat bab 1 itu isinya apa aja sih yang akan kamu bahas. Oke, nanti bab 2 kan teori, nanti ke pembimbing kedua, pembimbing skripsi boleh. Oke, nanti setelah ini ntar saya langsung kirim ke Bapak ya, Pak. Iya, oke. Oke, Pak. Baik, itu aja, Pak. Yang mau saya tanyakan. Ya, terima Ya, kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Ibu Sri, Bian, Danen, Isan. Nah, Isan, silakan, Mas Isan. Saya mau nanya, Pak. Iya, gimana, Mas? Kedengaran suara saya, Pak? Wah, dengar jelas. Ya, intinya saya diskusi saya berjudul pengembangan sistem PPDB melalui aplikasi PPDB berbasis mobile pada SDT 2 bab. Ini ada dua kata PPDB, Pak. Apa harus ada yang dihapus itu? Kamu langsung ke dosen pembimbing skripsi utama ya? Ke Pak Budi berarti? Iya. Ya, minta pertimbangan dengan dosen pembimbing utama ya. Pembimbing utama itu yang menentukan. Jangan kalau metodenya juga ke Pak Budi juga, Pak? Iyalah. Kalau ke semuanya saya handle 100 mahasiswa, pecah juga kepala saya. Kita bagi-bagi ya. Silakan ke dosen pembimbing utama, ditemuin. Iya, kemarin saya sudah tanya ke Pak Budi, katanya nggak apa-apa gitu aja dulu, nanti kalau ada perubahan baru diganti gitu katanya, Pak. Nanti biasanya ketika input mau daftar sidang, Mas, ada input judul tuh ya. Nah itu baru udah final tuh, nggak boleh dirubah. Makanya nanti iya. Nah, konsultasinya Pak Budi aja. Iya betul. Ya buat teman-teman nih semuanya nih, ya nih Isan pertanyaan bagus ya. Buat teman-teman, Pak, saya mau Pak Rudi, judulnya kemarin udah oke. Kok tiba-tiba sama pembimbing skripsi saya ada sedikit dirubah, Pak? Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting pada saat nanti akan sidang, kalian tuh input lagi di sistem. Nah, itu adalah judul yang udah benar-benar akan sidang. Ya. Gitu. Iya, Pak. Namanya juga proposal. Proposal itu kan bisa disetujui, bisa enggak. Logikanya begitu. Makanya judulnya kemungkinan bisa berubah. Ada. Oke. Ya. Yang lain? Dan Nen, ada pertanyaan, Nen? Gak ada, Pak. Aman ya. Danen pakai metode apa, Danen? Saya prototype, Pak. Prototype. Oh, tadi udah saya jelasin ya. Enak kamu. Iya, Pak. Cuman kan yang lain, Pak. Ya boleh. Kan waktu itu saya nggak terima pengajuan ke perusahaan gitu, Pak, buat di observasi. Dan sekarang kan saya tanpa PT gitu, buat studi kasus. Itu kayak gimana ya, Pak? Oh gini, PT-nya bergerak di bidang apa? Produksi sih, Pak, elektronik gitu.
Bisa nggak? Kan di situ ada surat apa? Persetujuan penggunaan nama PT. Berarti penggunaan nama PT-nya dihapus. Bahwa kamu hanya mengambil secara bisnis prosesnya aja. Sementara nama PT akan dihapus. Jadi nanti di ininya, di apa namanya? Di skripsi kamu latar belakang cerita tentang industri elektronika. Ya, secara umum. Jadi kayak disamarkan gitu. Oh, oke Pak. Ada juga kemarin yang di apa ya, Toyota ya. Pak, saya sama Toyota nggak disetujuin Pak. Ya iyalah, saya bilang itu perusahaan besar. Kalau kamu pakai nama dia, apalagi di awal identifikasinya belum ada sistem bla 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 bla, belum, ya pasti orang Toyota tersinggung lah. Ya pakai aja, berarti industri otomotif gitu. Jadi disamarkan. Boleh. Kayak kemarin si Ridik juga gitu ya, Dik ya. Ridik kan jadi perusahaan telekomunikasi gitu ya. Halo Ridik. Ridik juga gitu kasusnya. Awalnya disetujuin. Begitu disodorin surat, perusahaannya nggak mau. Nah itu sering masalah itu. Makanya mendingan kita, lebih baik kita kasih surat. Suratnya ada, berarti kita punya legalnya. Kalau nggak ada suratnya, jangan pakai nama PT-nya. Saya pernah kasus soalnya. Gimana? Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup jelas? Ya. Jadi bab 3 metode penelitian ini ya kurang lebih ada sekitar sampai 10 halaman lah. Ya, 10 halaman kan tadi kan cukup detail ya, banyak ya rancangannya ya. 10 sampai 15 halaman. Ya, buat yang pembimbing skripsinya sama saya, ya minggu depan, minggu ini coba kamu kerjakan. Minggu depan yang mau bimbingan langsung datang ke ruang prodi, silakan ketemu saya ya. Bagi yang dengan dosen lain silakan koordinasi dengan dosen. Oke. Najla, ada pertanyaan Najla? Ini pada diam-diam aja, nanti begitu ini sama dosen. Pak, izin bertanya Pak. Iya, Gia. Ya baik, terima kasih. Ini saya mengacu dari panduan skripsi ya, di tentang bab 3 itu sifatnya wajib apa enggak tuh di poin apa 3.4 itu tentang jadwal dan biaya penelitian. Oh enggak, Soalnya enggak wajib. Enggak wajib. Oh nih, oke. Soalnya relate sama skripsi saya Pak, soalnya ada komponen IoT, biaya implementasi, biaya API, lain-lain gitu Pak. Oh kalau kamu misalnya gini, kamu biayanya ada, silakan diajukan. Oh itu di bab 3 ya? Iya. Betul di bab 3. Oke. Terima kasih Pak. Kalau yang lain kan pada bikin-bikin tapi modal sendiri ya, cuman aplikasi local host ya, pakai di laptop sendiri ya, berarti kan nggak ada biaya, nggak ada jadwal ya, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Samgia. Ada pertanyaan Samgia? Najla ada pertanyaan? Ayo, yang terutama bimbingan sama dosennya sampai saat ini belum bimbingan. Silakan, jadi nanti jelas. Lebih cepat. Kalau saya bimbing cuman mahasiswa saya aja, sebenarnya cuman ada 16 orang. Tapi di sini kan saya open semuanya ya. Supaya kalian yang merasa ke mama dosen belum ketemu, paling nggak ada pencerahan lah. Dia yakin? Gak ada?